Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang hukum perkawinan di Malaysia pada masa kekuasaan Inggris, di mana yang pertama adalah negara-negara Selat dan kedua yang pada saat ini akan dibahas adalah negara-negara Melayu bersekutu. Negara-negara Melayu bersekutu ini adalah terdiri dari Perak, Pahang, dan Negeri Sembilan. Itu termasuk negara-negara bersekutu dan juga Selangor. Baik, kita bahas satu persatu, teman-teman. Pertama adalah Perak. Pengaruh perundang-undangan Inggris dan sekaligus campur tangan Inggris di negara Melayu bersekutu, yaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang, dimulai dari negeri Perak. Demikian menurut Perak itu adalah sebuah negara yang semula dikuasai Melaka, yang kemudian menjadi negeri sendiri. Karena negara-negara ini kurang aman di abad ke-19, baik karena serangan-serangan dari luar seperti dari Siam dan Bugis, maupun perang dalam negara sendiri atau di antara orang-orang Cina. Akhirnya pada tahun 1874, Perak mendapat perlindungan dari Inggris. Demikian, Pak. Dengan diterimanya Perjanjian Pangkor tahun 1874, perjanjian ini memperkenalkan sistem pentadbiran residen. Asas utama dari sistem residen adalah bahwa Sultan menerima pegawai Inggris sebagai residen, yang nasihat-nasihatnya harus dilaksanakan dalam semua hal, kecuali pada masalah-masalah agama dan adat orang Melayu. Namun dalam prakteknya, menurut para sejarawan Malaysia, larangan tersebut dilanggar. Perjanjian ini secara resmi mengakui residen Inggris dan tenaga-tenaga pegawainya sebagai hakim. Perjanjian ini kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain. Setelah campur tangan Inggris di Perak, Sultan atas usulan residen membentuk majelis masyuarat negeri, dan setelah itu diikuti oleh negeri-negeri Melayu lain. Awalnya badan ini hanya berfungsi sebagai penasehat. Sejak lahirnya Majelis Masyurat atau Majelis Masyurat Negeri, semua peraturan dan undang-undang dikeluarkan dengan kuasa raja-raja dalam menyuarat, termasuk masalah-masalah penetapan persoalan agama Islam, pelantikan hakim, serta penetapan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemakaian hukum Islam mulai dibuat dalam bentuk perundang-undangan, sama seperti undang-undang Inggris yang dipahami negeri-negeri Melayu, yaitu lewat penetapan pengadilan. Dengan nasihat pihak Inggris, raja-raja Melayu mengangkat hakim-hakim Inggris yang berpengalaman dalam undang-undang Inggris menjadi ketua-ketua pengadilan. Apabila para hakim ini menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan undang-undang tertulis, mereka sering merujuk pada undang-undang Inggris. Akhirnya dalam prakteknya dapat dikatakan undang-undang Inggris mengambil alih undang-undang Islam sebagai undang-undang negeri. Ordinanse Undang-Undang Sipil 1956 adalah ordinanse yang menetapkan pengadilan umum mungkin atau boleh menggunakan common law Inggris terhadap kasus-kasus yang tidak ada hukum tertulis. Undang-undang Islam diserahkan kepada pengadilan agama, kecuali masalah warisan. Karenanya tetap terjadi dualisme dalam sistem undang-undang di Malaysia. Tetapi dalam prakteknya, penggunaan common law Inggris bukan saja dalam masalah-masalah yang tidak ada undang-undang tertulis, tetapi juga dalam menafsirkan undang-undang tertulis. Akibat dari lahirnya Akta 1956 atau Ordinanse Undang-Undang Sipil 1956, Undang-Undang Inggris menjadi undang-undang pokok dan mengambil alih Undang-Undang Islam. Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orang Islam dan pada kasus-kasus yang sangat terbatas, yaitu hukum keluarga dalam pengertian yang sangat sempit.
Enakmen yang diperkenalkan kepada negara-negara selat seperti Pulau Pinang dan Melaka kemudian diperkenalkan juga kepada negara-negara Melayu bersekutu. Undang-undang pertama yang diperkenalkan Inggris tentang perkawinan di negara-negara Melayu bersekutu adalah pada tahun 1885 dengan Registration of Mohammedan Marriage and Discover Enactment 1885. Pada tahun 1900, kerajaan negeri-negeri Melayu bersekutu menetapkan Undang-Undang The Mohammedan Marriage and Discover Registration Enactment 1900 yang disahkan di Perak dengan Enactment nomor 2 tahun 1900 negeri Perak. Dengan demikian, sejak kedatangan Inggris, Mohammedan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900 adalah undang-undang Islam pertama yang asli dibuat dan disahkan untuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Sebelumnya, undang-undang bagi orang-orang Islam adalah Registration of Mohammedan Marriage and Divorce Ordinance in Council of Perak 1885. Demikian menurut Abdul Munir Yaakob, Undang-Undang Keluarga Islam halaman 10. Enactment 1900 diperbarui tahun 1915 oleh negeri-negeri Melayu bersekutu yang disahkan di negeri Perak lewat Enactment nomor 2 tahun 1915. Negeri Perak kemudian pada tahun 1927 negeri Perak memperbarui The Mohammedan Marriage of Divorce Registration Enactment 1900 yang disebut dengan The Mohammedan Marriage and Divorce Registration atau Amandemen Enactment nomor 1 tahun 1927. Undang-undang perkawinan dan perceraian yang diperkenalkan di Perak tahun 1885 kemudian diganti tahun 1900 dan dilaksanakan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Akhirnya dengan segala perbaikannya dijadikan satu dengan nama Mohammedan Marriage and Divorce Registration Enactment Chapter 197 of the Revised Law of the Federated Malay States 1935. Isi chapter ini terdiri dari 8 pasal untuk yang di Perak dan Negeri Sembilan dan 12 pasal untuk Pahang. Isi yang diperlakukan di Perak dan Negeri Sembilan tidak begitu berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yakni tentang pentingnya pendaftaran perkawinan dan perceraian. Sementara yang dilaksanakan di Pahang dan Selangor telah memasukkan beberapa aturan substansi perkawinan yang akan ditulis kemudian pada bagian masing-masing undang-undang tersebut. Demikian menurut Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Sejarah Penulisan halaman 108. Pada tahun 1954, Enactment Chapter 197 dirubah lagi yang disebut The Muslim Marriage and Divorce Registration atau Amandemen Enactment 1954 nomor 2. Perbaikannya adalah dengan memasukkan kata $2 sebagai ganti 25 cent di pasal 3 dan 4 dan menambah 3 subbab pada pasal 5, yaitu bayaran RM1 mesti dibayar kepada kadi atau naib untuk setiap surat perceraian yang dikeluarkan. Akhirnya, pada tahun 1965, Undang-Undang nomor 2 tahun 1954 diganti dengan Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam 1965 yang ditetapkan dengan nomor 11 tahun 19 negeri Perak yang dalam bahasa Inggrisnya disebut The Administration of Muslim Law Enactment nomor 11 of 1965. Undang-undang ini berisi 10 bab dan 192 pasal. Kemudian sekarang negara Selangor, ya, negara Selangor. Tadi bagian dari negara Melayu bersekutu itu adalah Perak, yang kedua adalah Selangor. Enactment terawal tentang perkawinan dan perceraian yang diperkenalkan di Selangor adalah Order in Council of June 14, 1884
yang berisi 1. Pelantikan kadi, 2. Pendaftaran perkawinan, perceraian, dan kematian di kalangan orang Islam. Tahun 1900, The Muhammadan Marriage and Divorce Registration yang dilakukan oleh negara federal Malaysia atau Federasi Malay States ikut ditetapkan di Selangor dengan enakmen nomor 8 of 1900 dan dilaksanakan melalui enakmen nomor 3 tahun 1915 yang berarti menghapus the Registration of Muhammadan Marriage and Divorces Enactment 1885. Enactment 1900 diganti lagi dengan tahun 1924 dengan The Muhammadan Marriage and Divorce Registration atau Amendment Enactment nomor 1 tahun 1924 yang isinya kadi dapat mengubah atau memperbaiki kesalahan pada buku pendaftaran perkawinan dan perceraian. Itu adalah dituangkan dalam Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Sejarah Penulisan, halaman 116-117. Undang-Undang nomor 1 tahun 1924 dihapus lagi dengan lahirnya The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1930. Enactment ini berisi 12 pasal yang secara umum hanya mengatur tentang pendaftaran perkawinan. Kemudian disebutkan dalam pasal 3 bahwa juru nikah tidak boleh melakukan akad nikah sebelum dapat izin dari wali perempuan. Jadi baru dalam undang-undang ini ditemukan aturan tentang materi hukum perkawinan. Adapun isi lebih rinci enactment ini ditulis oleh Abdul Munir Yaqub, bab 1 pendaftaran perkawinan dan perceraian, bab 2 pengadilan agama atau mahkamah syariah, bab 3 hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang. The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1930 diganti lagi dengan The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment nomor 1 tahun 1932 yang perbaikannya hanya beberapa ungkapan kata saja. Gitu. Demikian menurut Abdul Qadir bin Haji Muhammad, Undang-Undang Sejarah Penulisan halaman 119. Kemudian sayang tidak ditulis perbaikan tersebut. Akhirnya menjadi The Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment Chapter 197 of the Revised Laws of the Federal Malaysia State 1935. Aturan ini tidak ditemukan dalam Chapter 197 yang berlaku di Perak seperti ditulis sebelumnya. Adapun isi Chapter 197 tahun 1935 adalah 1. Sultan berhak melantik seseorang baik atas nama pribadi atau jabatan menjalankan akad nikah dengan catatan setelah mendapat izin dari wali perempuan. 2. Wali berhak menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya. Dan 3. Wali hakim berhak menikahkan seorang wanita jika wali nasab enggan menikahkan. Abdul Munir Yaqub menambahkan isi lain dari undang-undang ini, yakni aturan tentang pengesahan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariah, meskipun caranya bertentangan dengan aturan undang-undang pendaftaran perkawinan dan perceraian, yaitu Chapter 197. Dengan demikian, isi Chapter 197 tahun 1935 berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kemudian kita langsung bahas tentang Negeri Sembilan. The Muhammadan Marriage and Divorce Registration 1900 diperkenalkan di Negeri Sembilan dengan enactment nomor 5 tahun 1900 yang kemudian diperbaiki tahun 1925 yang dilaksanakan melalui enactment nomor 1 tahun 1925 dan disatukan dalam Chapter 197 of the Revised Law of the Federated Malay States yang kemudian diperbarui lagi tahun 1952, di mana kata Muhammadan diganti menjadi Muslim Law, ditambah dengan beberapa perbaikan kecil. Akhirnya semua undang-undang tersebut disatukan menjadi satu undang-undang
yang disebut The Administration of Muslim Law Enactment nomor 15 tahun 1960 yang berisi 10 bab dan 174 pasal. Adapun isi enactment nomor 15 tahun 1960 ini, bab 1 pendahuluan, bab 2 majelis, bab 3 mahkamah, bab 4 keuangan, bab 5 masjid, bab 6 perkawinan dan perceraian, bab 7 nafkah, bab 8 orang memeluk Islam, bab 9 hukuman bagi yang melanggar kesalahan, dan bab 10 ketentuan umum. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan dari bagian dari negara-negara Melayu yang bersekutu yang keempat, yaitu Pahang. Pahang ini teman-teman semua, awalnya Pahang ini ada di bawah pemerintahan Melaka. Ketika Melaka dijajah Portugis, Pahang masuk menjadi bagian dari Johor. Sejak mempunyai raja sendiri tahun 1882, Pahang memisahkan diri dari Johor. Pada tahun 1888, Pahang mendapat perlindungan dari Inggris. Itu dalam Saleh Abbas, yaitu Sejarah Pelembagaan halaman 19. Pahang yang dikuasai Inggris sejak tahun 1888 diperkenalkan The Muhammadan Marriage and Divorce Registration 1900 dengan enactment nomor 13 tahun 1900 dan merupakan enactment terawal yang diperkenalkan di Pahang. Kemudian enactment ini diperbaiki tahun 1920 dengan enactment nomor 1 tahun 1920. Isi enactment ini tidak jauh berbeda dengan enactment tahun 1900 dan 1915. Yakni pendaftaran perkawinan dan perceraian. Perbaikannya adalah tentang masa melaporkan akad nikah, di mana dalam enactment 1900 mesti dilaporkan dalam masa 7 hari, sementara dalam enactment 1920 harus dilaporkan dalam masa 3 hari. Enactment ini diperbaiki lagi tahun 1922 dengan enactment nomor 1 tahun 1922 dan lagi pada tahun 1924 dengan enactment nomor 1 tahun 1924 yang kemudian menjadi Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan dan Perceraian Chapter 197 dan Revised Law of the Federated Malay State 1935 dan kemudian diperbaiki lagi tahun 1949 lewat enactment nomor 5 tahun 1949. Satu aturan dari enactment ini adalah meminta bayaran untuk surat perkawinan dan perceraian. Pada tahun 1951 diperbaiki lagi dengan enactment nomor 2 tahun 1951 di mana kata Muhammadan diganti dengan Muslim yang akhirnya disatukan dalam The Administration of the Law of the Religion of Islam Enactment nomor 5 tahun 1956 yang diperbarui dengan nomor 12 tahun 1963. Teman-teman, itu menurut Mahmud Taher Family Law Reform halaman 199. Enactment nomor 12 tahun 1963 ini berisi 10 bab dan 178 pasal sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 majelis, bab 3 mahkamah atau pengadilan, bab 4 keuangan, bab 5 masjid, bab 6 perkawinan dan perceraian, bab 7 nafkah, bab 8 orang-orang memeluk agama Islam, bab 9 hukuman bagi yang melanggar, dan bab 10 ketentuan umum. Dengan demikian dapat disimpulkan, undang-undang perkawinan dan perceraian yang berlaku di negara-negara Melayu bersekutu mempunyai sumber yang sama yang kemudian diseragamkan dan ditetapkan oleh enactment negeri masing-masing. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini tentang hukum perkawinan di negara-negara bersekutu Malaysia pada zaman penjajahan Inggris. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.